غرباء 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 غرباء. Nah, inilah kehidupan kita. Kehidupan manusia itu hanya sekecil ini. Dalam bahasa Al-Quran, khalidina abadan. Udah khalid, kekal, abadan, selama-lamanya. Hidup ini adalah ujian. Saya kuliah 4 tahun itu, lulus hendaknya itu tergantung saya pada waktu 4 tahun itu. Kalau kuliah bisa nambah waktunya sampai 6-7 tahun. Tapi kalau kehidupan kita tidak ada tambahan waktu itu. 1 detik pun tidak akan bisa ditambahi. Jika kita gagal dalam kehidupan di dunia ini, resikonya apa? Maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Namun apabila dia sukses dalam kehidupan di dunia ini, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Dan setan sudah menyatakan dirinya 24 jam dalam sehari itu tidak akan berhenti. Karena dia sudah tahu posisinya di neraka, dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bergabung di neraka. Tapi dalam kehidupan ini kalau kita tidak lulus, ya sudah tidak lulus. Habis waktunya, ajal tiba, selesai sudah. Nyesal kayak apapun kita, mau nyogok harta sebanyak apapun kita tidak akan bisa itu, tidak akan dikembalikan kita ke dalam kehidupan dunia lagi. Kita udah pindah alam. Sama dengan kita dulu lahir di dalam kandungan ibu kita, begitu 9 bulan dikeluarkan, kita nyesel, ya Allah kurang lama saya, ya Allah. Tidak bisa. Begitu udah lahir ya sudah, kita harus hidup di dunia ini. Begitu pula nanti pada waktu kontrak kita di dunia sudah selesai, kita minta, ya Allah kembalikan 1 hari saja ya Allah, akan saya nafkahkan semua harta saya itu. Tidak bisa sudah. Lama perantauan kita di dunia ini, Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada malaikat yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Tapi kalau waktu kita dibandingkan dengan waktu menurut Allah, tidak ada apa-apanya. Lo kok bisa tahu? Tahu karena apa? Al-Quran menginformasikan kita, kata Allah, waktu kita itu, hidup kita itu hanya sesaat. Pada hari mereka melihat hari bangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore ataupun pagi hari. Kita cita-cita masuk surga, tapi tidur kita sudah 15 tahun. Berarti waktu yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah itu sekitar 30-an tahun. Kalau jatah kita 60 tahun, ternyata dikurangi masa sebelum balik, dan masa yang kita pakai untuk istirahat tidur itu tinggal 30 tahun. Nah, 30 tahun itu ternyata ada yang dipakai kerja, ada yang dipakai main, ada yang dipakai nonton sepak bola, ada yang dipakai wis ini dan sebagainya. Lah ibadah kita yang mahdoh itu berapa? Kalau faktanya demikian, maka nanti di akhirat begitu kita dipanggil Allah lewat malaikat Israel, semua pasti akan menyesal. Semuanya. Dan penyesalan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang sangat berat penyesalannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang kafir. Kan sudah jelas dia memposisikan dirinya menentang Allah, tidak mengakui Allah, neraka tempatnya. Dan ini tidak ada penyesalan yang lebih daripada mereka. Mereka bisa hidup tenang sekarang, tapi begitu ajal tiba, penyesalan itu akan tiba. Kelompok yang kedua, yang penyesalannya berat, tengah-tengah. Siapa mereka? Orang Islam yang sempat mampir ke neraka. Siapa itu? Bisa jadi kita. Yang ringan penyesalannya. Siapa? Mereka yang masuk surga. Kok menyesal? Menyesal. Kenapa? Surga itu tingkatannya banyak, ada 100 tingkatan. Dia mungkin tingkatannya agak bawah dan sebagainya. Nanti pun kelompok yang kedua ini dipindah sama Allah, karena orang Islam itu kan begitu dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga kan. Begitu dia masuk surga, nyesal lagi.
ya Allah, kenapa saya dulu kok tidak berbuat yang sebanyak mungkin sehingga derajat surga saya itu tinggi. Nah, sekarang manusia dalam kehidupan ini biasanya kan dapat racun berupa cinta dunia dan kebodohan manusia itu sendiri. Sudah bodoh, cinta dunia. Lawan yang alim saja itu banyak yang cinta dunia. Itu pun membahayakan, apalagi kita tidak ada ilmunya, nafsu kita kepada dunia luar biasa. Ini yang menjadi penyakit, menjadi racun yang mematikan kita. Manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian. Jika semuanya itu gagal mengenainya, dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua. Ajal bisa mungkin belum waktunya, ya jatuh tidak mati, tabrakan tidak mati, tapi dia tidak akan mungkin bisa lepas dari masa tua itu. Kenapa? Karena tua itu sebuah kepastian yang paling pasti dalam kehidupan ini. Nah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kita semua pasti akan mati nanti, dan mati itu sangat mengerikan sekali. Di kitab Hilyatul Aulia itu disebutkan orang kalau mau dicabut nyawanya itu lebih sakit daripada 1000 sayatan pedang. Ini bisa diterima bagi orang yang meyakini kehidupan akhirat. Nah, dengan umur yang sangat singkat ini, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa-dosa? Maka kita harus paham bahwasanya kehidupan dunia itu, kata Umar bin Khattab, letakkan kehidupan dunia itu dalam genggaman tangan Anda. Jangan letakkan di dalam hati kita. Intinya dunia ini adalah penjara. Kita di penjara itu jangan merasa ingin menikmati sesuatu yang lebih. Kita nikmati apa adanya saja. Kenapa? Faktanya memang Allah takdirkan kita di dunia ini tidak selamanya. Dan harga dunia itu, kata Rasulullah, itu tidak ada bandingannya dengan akhirat yang akan kita capai. Bagaikan kita masukkan tangan kita, jari kita ke laut, yang kita angkat, inilah kehidupan dunia, dan itu dibagi orang sedunia. Yang di laut itu adalah akhirat nanti.